Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dakwah. Jumpa lagi dengan saya, Titi Januri Rahayu dalam podcast Jeda Bercerita. Nah, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, teman-teman tahu nggak sih apa itu podcast Jeda Bercerita? Nah, jadi Jeda Bercerita merupakan podcast yang dirilis langsung oleh HMPS Manajemen Dakwah, di mana di dalamnya nanti kita akan mengupas mengenai baik keprodian, keilmuan, kemahasiswaan, serta seputar informasi-informasi mengenai manajemen dakwah. Nah, sekarang kita bersama dengan orang yang akan menemani kita pada bincang-bincang kali ini. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi Mbak, di sini kita akan berbincang-bincang mengenai seputar HMPS, terkhusus di HMPS Manajemen Dakwah Mbak. Nah, tentunya teman-teman di rumah itu belum pada tahu Mbak apa itu HMPS dan bagaimana ruang lingkup di dalamnya. Nah, dari sini Mbak Dia coba untuk menjelaskan nih Mbak, apa sih Mbak itu manajemen dakwah biar teman-teman yang di rumah itu pada tahu. Oke, manajemen dakwah atau HMPS manajemen dakwahnya? HMPS-nya dulu. Oh, HMPS manajemen dakwah. Jadi untuk teman-teman semuanya, mungkin ini terkhusus untuk maba-maba ya yang mungkin baru masuk di Unhal Dinmasaya Surakarta, bahwasanya ada HMPS, ada DEMA, ada DEMA fakultas, ada juga DEMA universitasnya. Di sini HMPS itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi. Itu hampir sama seperti sama dengan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, Himpunan atau Hima Prodi atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Itu sama, itu di tingkat program studi. Jadi setiap program studi yang ada di Unhal Dinmasaya itu tidak cuma di Unhal Dinmasaya, di semua kampus itu ada namanya Himpunan Mahasiswa atau organisasi eksekutif di tingkat program studi. Mungkin kalau teman-teman yang baru masuk di Unhal Dinmasaya atau masih maba, masih mahasiswa baru, ketika kalian di SMA itu ada namanya OSIS, itu kan di bidang eksekutif. Nah, di tingkat mahasiswa seperti HMPS, DEMA fakultas, dan juga DEMA universitas. Kalau DEMA fakultas di tingkat fakultas, kalau di DEMA universitas di tingkat universitas. Kurang lebih seperti itu kalau HMPS sendiri. Itu tadi mengenai HMPS ya Mbak. Nah, HMPS kan itu berkaitan dengan keprodian ya Mbak. Nah, mungkin apa sih Mbak peran HMPS dalam keprodian gitu? Nah, jadi gini teman-teman. Dari tingkatan eksekutif tadi ada yang di tingkat prodi, ada yang di tingkat fakultas, ada juga yang di tingkat universitas. Mereka itu mempunyai tupoksinya masing-masing, tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, yang ada di HMPS itu mereka lebih ke keilmuan, lebih ke memperdalam keilmuan dari masing-masing prodi, masing-masing prodinya mereka. Jadi seperti contoh HMPS manajemen dakwah sendiri yang pastinya kita konsentrasi di dua bidang. Di bidang manajemen dan juga bidang dakwahnya. Sedang yang perlu kita tahu bahwa di manajemen dakwah dan Masaid kita punya 3 konsentrasi. Yang pertama manajemen haji dan umroh, manajemen pariwisata Islam, dan juga manajemen kelembaga dakwah. Nah, di sini peran HMPS itu menyongsong dari 3 konsentrasi tersebut, menyongsong juga dari keilmuan program studi. Jadi kita juga kerjasama dengan prodi, kita juga kerjasama dengan mahasiswa, entah itu mahasiswa baik dari semua angkatan ya. Biasanya untuk target utama dari HMPS itu sendiri ada 3 angkatan, 3 angkatan terbawah karena mereka masih aktif dalam perkuliahan. Nah, itu dari 3 angkatan terbawah itu biasanya mereka akan ada, dari HMPS kita akan ada program-program kerja yang menunjang dari keilmuan, dari soft skill mereka, dan juga pengembangan dari internal mereka sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi itu ya Mbak, dijelaskan bahwa di HMPS itu banyak program kerjanya. Ya. Mungkin nih Mbak, apa sih program kerja unggulan dari HMPS Manajemen Dakwah di tahun ini? Oke, untuk program unggulan tahun ini ya. Jadi mungkin perlu aku jelasin dulu sih, HMPS Manajemen Dakwah itu seperti apa. Jadi HMPS Manajemen Dakwah itu kita punya 3 departemen. Dan dari 3 departemen itu mempunyai pokoknya masing-masing. Untuk yang pertama itu PPSDM atau pengembangan potensi sumber daya mahasiswa. Nah, di sini dari PPSDM sendiri itu juga ada program unggulan, itu adanya workshop halal tourism yang udah kita laksanakan kemarin di bulan Maret. Nah, kenapa kok ada workshop halal tourism? Jadi menyongsong dari 3 konsentrasi tadi, terutama di manajemen pariwisata Islam dan juga manajemen haji dan umrah, itu pasti kita sebagai seorang mahasiswa yang berkecimpung di bidang pariwisata pasti perlu adanya pengetahuan tentang tour guide, tour leader. Nah,
dari halal tourism itu dari HMPS memfasilitasi mahasiswa untuk mengenal apa sih tour guide, apa sih tour leader seperti itu. Karena nanti akan memiliki input untuk mereka dan juga output buat kita semua gitu. Nah, selain itu juga ada departemen lain, ada namanya dakwah budaya atau Dakbud kalau teman-teman HMPS menyebutnya. Nah, di situ juga ada program unggulan di tahun ini, adanya seminar pemberdayaan masyarakat. Kenapa kok seminar pemberdayaan masyarakat? Jadi program studi manajemen dakwah itu kita nantinya lulusan kita akan punya namanya gelar ESOS, sarjana sosial, yang pastinya kita terjun ke langsung terjun ke masyarakat. Jadi kita sebagai mahasiswa yang terkenal dengan agent of change, agent of control oleh masyarakat, nantinya kita setelah lulus kita bisa benar-benar terjun ke masyarakat. Nah, adanya seminar pemberdayaan ini juga akan membekali mahasiswa terkait dunia masyarakat. Karena dunia mahasiswa dan dunia masyarakat itu kan berbeda, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa sekarang banyak yang sudah terjun ke masyarakat, tapi tidak bisa disamaratakan untuk semua mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang belum terjun ke masyarakat. Yang belum terjun ini, bahkan yang sudah terjun pun perlu kita bekali untuk nanti kembali ke masyarakat, seperti itu. Untuk di bidang dakwah budaya. Mungkin ada satu lagi di Kominfo, Departemen Komunikasi dan Informasi. Nah, untuk Kominfo ini lebih ke pengelolaan media. Jadi bisa dikatakan bahwa humas atau PR luarnya HMPS itu berada di Kominfo ini. Jadi ketika ada informasi, entah itu ada kegiatan, entah itu ada informasi, entah itu dari fakultas atau prodi, penyambung lidahnya itu dari Kominfo, seperti itu. Nah, teman-teman, banyak banget ya apa aja yang ada di dalam HMPS. Nah, ini sangat perlu banget buat kita untuk gabung juga di HMPS. Nah, tentunya di sini Mbak Dian yang udah menjadi ketua umum, itu kan mestinya udah banyak ya Mbak pengalaman, nggak cuma langsung di HMPS aja. Nah, tentunya sebelum-sebelumnya udah pernah ikut seperti organisasi baik eksternal maupun di internal kampus. Nah, pengalaman apa aja sih Mbak yang terkhusus di HMPS ini udah Mbak Dian dapat gitu? Oke, terkait pengalaman banyak banget ya, banyak sekali pengalaman. Kalau ngendikannya Pak Agus selaku kepala jurusan itu, ilmu di organisasi itu berbab-bab, nggak akan kalian temui di kuliah. Jadi kalau dikatakan pengalamannya apa aja, banyak sekali. Jadi mungkin sedikit cerita bahwa saya itu masuk di HMPS sudah 3 periode ini ya, 3 periode ini. Betul. Yang pertama itu saya masuk di semester 2 karena memang pas waktu organisasi tahun ya. Kan mungkin kalau sekarang kan masih semester 1 ya. Kalau pas waktu zaman saya itu sudah masuk semester 2. Jadi maba itu udah masuk semester 2 baru adanya reorganisasi. Di situ saya masuk di HMPS di semester 2, saya masuk di program di Departemen Dakwah Budaya. Nah, di situ kayak kan masih kecil ya, dalam artian maksudnya bukan masih kecil itu masih ada kakak-kakak tingkat. Nah, jadi mungkin kita masih ada rasa takut, ada rasa gimana ya nanti kalau di organisasi, dan ternyata memang benar organisasi di mahasiswa dan juga di siswa atau di tingkat SMA atau di tingkat sekolah lah itu sangat berbeda. Itu benar-benar berbeda. Jadi memang kayak transisi dari anak-anak SMA ke mahasiswa itu memang terasa, apalagi angkatanku adalah angkatan corona ya. Angkatannya memang benar-benar enggak sosialisasinya benar-benar kurang, terbatas sekali. Bahkan kampus pada waktu itu pun juga tutup. Bahkan kita kegiatan mahasiswa pun masih sedikit bahkan dibatasi pada waktu itu. Dibatasi. Masih ingat sekali bahwa seminar tahun saya masuk di HMPS pertama itu masih online. Itu masih online dan memang perkuliahan juga masih online. Saya kuliah pun juga online. Tapi pas waktu itu yang kagumnya teman-teman HMPS waktu itu, meskipun pandemi, tapi benar-benar kayak gimana caranya acara kita benar-benar terlaksana, masih tetap eksis ya Mbak. Betul. Jadi jangan sampai meskipun pandemi organisasi itu mati. Betul banget. Meskipun itu hanya sebatas dalam media ataupun lain sebagainya. Nah, di situ kan juga masih ada kakak-kakak tingkat masih belajar, masih banyak tanya, masih banyak, dalam artian tuh kakak-kakak tingkat itu masih banyak, mau menuntun kita yang masih baru, yang masih maba, yang masih benar-benar nggak tahu dunia kampus itu seperti apa. Karena memang saya tahu kampus offline, suasana offline itu dari cerita-cerita kakak tingkat gitu loh. Jadi kalau offline itu gini, kalau offline itu gini, karena kayak waktu awal masuk itu kayak offline itu hanya sekedar bayangan. Iya. Seperti apa sih kegiatan kuliah di waktu offline, terus jam kosong seperti apa, terus mau pinjam ke perpus dan lain sebagainya, kan kita mahasiswa online, jadi benar-benar nggak tahu. Tapi berkat organisasi pun aku tahu, jadi gini ya, mungkin di periode selanjutnya, di periode tahun 2022
itu memang transisi ya antara ke online ke offline. Jujur itu memang dari aku sendiri itu kaget. Transisi dari organisasi yang kita gimana caranya bisa terlaksana karena online dan lain sebagainya, kan memang banyak kegiatan yang dialihkan ke online. Nah di situ mulai banyak sekali kegiatan yang langsung offline. Itu kan benar-benar tantangannya. Jadi kita dari maba yang emang benar-benar semuanya online dituntut untuk offline. Kegiatan pertama di Graha, dan waktu itu saya isi acara. Benar-benar nggak tahu kegiatan yang real acara offline itu seperti apa. Aku benar-benar nggak tahu. Dan cuman tanya ceritanya gini. Dan dari cerita itu aku ibaratnya berlandaskan cerita itu aku buat konsep acara. Dan itu kayak pengalaman lah ibaratnya. Aku yang memang nggak pernah melihat situasi yang offline dengan kegiatan yang besar, dengan acara yang besar yang offline, dan di situ aku menjadi koordinator si acara. Itu kayak itu sesuatu yang gimana ya? Wow, gitu ya Mbak. Antara bingung, antara juga kayak Ya, soalnya transisi dari betul sekali gitu. Daripada waktu itu si acara itu hanya terbatas, jadi memang benar-benar kayak wah, tapi itu ada suatu kebanggaan tersendiri di mana acara itu sukses, berjalan dari awal sampai akhir lancar tanpa ada halangan. Itu sebuah kayak kebanggaan sendiri, dan itu pengalaman yang luar biasa menurutku, karena memang dilihat mungkin perbandingan dengan mahasiswa yang organisasi, mereka nggak tahu situasi kampus, regulasi kampus, sosial kampus, bahkan kondisi kampus saat ini itu nggak semua mahasiswa yang kuliah offline tahu, bahkan paham gitu loh. Tapi ketika kita di organisasi semuanya tahu. Ya nggak semuanya, tapi kita paham lah, minimal kita paham dan kita tahu, dan kita janganlah menjadi mahasiswa yang hanya sekedar berpangku tangan kayak gitu di periode kedua. Dan di periode ini ya diamanahi untuk menjadi mandataris. Antara awal mulanya antara percaya dan nggak percaya, mampu atau nggak mampu, masih ada sisi untuk meragukan diri sendiri, tapi ketika orang lain percaya, kenapa tidak? Kurang lebih seperti itu sih kalau pengalaman dari awal sampai akhir yang ada di HMPS. Banyak ketika, jadi mungkin pesanku yang aku dapat selama aku berada di organisasi, entah di organisasi manapun termasuk HMPS, ketika kamu masuk di organisasi jangan pernah setengah-setengah, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tuh teman-teman, jadi kalau udah masuk jangan setengah-setengah. Ibaratnya itu kalau kita nyebur ke kolam renang, kalau udah kena setengah badan sekalian nyebur. Biar kita apa? Biar kita bisa menyerap ilmunya semuanya gitu ya Mbak. Betul, jadi jangan pernah setengah-setengah melakukan sesuatu, apalagi masuk organisasi. Ketika kalian cuma setengah, kalian nggak akan dapat apa-apa. Kalian hanya dapat capek. Mungkin kalian akan berpikir, apa sih organisasi, membuang waktu, capek dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian memang lillahi ta'ala, dalam artian memang benar-benar nggak setengah-setengah, kalian akan dapat, ya betul, dapat apa ya, benefit itu nggak ditanya benefitmu apa aja, kamu nggak akan bisa menjawab. Mungkin ada sebagian orang yang nggak bisa menjawab, tapi kamu bisa merasakan, dan itu memang benar. Itu memang aku rasakan. Jadi kalian mungkin teman-teman ya yang Mbak, aku pengen ikut organisasi tapi aku nggak pernah ikut organisasi sebelumnya di SMA terutama ya, dan menurutku itu bukan satu alasan. Mungkin aku dulu di SMA itu juga masih organisasi pun nggak begitu sekarang ya, ibaratnya ya sekedar ikut, sekedar apa, kayak ikut-ikutan sama teman-teman yang ya mungkin bisa dikatakan aku dulu ikut organisasi itu setengah, jadi aku benar-benar nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi nggak masalah kalian nggak punya basic organisasi, berarti aku nggak punya pengalaman. Ketika kalian punya keinginan dan kalian punya niat untuk mau belajar, itu pasti bisa ada jalan. Minimal kalian punya tekad, loyalitas di organisasi itu akan terbentuk ketika kalian nggak setengah-setengah itu tadi. Itu sih kurang lebih kalau pengalaman organisasi per hari ini ya. Karena memang di HMPS baru 3 periode. 3 periode nih, tapi nggak bisa nambah ya, nggak bisa nambah soalnya. Pun juga nggak bisa sih kayaknya kalau nambah ya. Semesternya ya ini udah ditunggu orang tua soalnya. Oh iya benar. Nah, dari penjelasan Mbak Dia nih teman-teman, udah banyak banget ya kayak dapat ilmu baru, pengalaman baru, bahkan teman baru juga ada ya Mbak. Banyak. Kalau kita ikut organisasi, nah itu sangat penting banget nggak sih buat kita untuk join dan gabung di organisasi, karena ilmu di organisasi itu banyak banget, dan nggak semua ilmu yang kita dapat di organisasi itu kita jumpai di perkuliahan seperti itu. Kalau menurut Mbak Dian nih, penting nggak sih Mbak kita ikut organisasi? Terus kayak apa yang membuat kita itu, Mbak Dian sendiri lah bisa ikut gabung dan terjun langsung di organisasi seperti itu?
Oke, mungkin sedikit cerita ya. Mungkin aku awal mula ikut organisasi itu masih ada rasa takut dan juga rasa mungkin insecure ya. Masih insecure apa sih? Aku melihat orang ketika dia bisa bicara di depan itu dulu itu kayak apa bisa gitu. Nah, bisa ya. Aku kapan bisa seperti itu? Dan aku pernah waktu nulis SMA aku punya tekad. Aku nggak mau jadi aku yang sekarang. Dan 2 atau 3 tahun ke depan aku harus lebih dari apa yang aku apa sih yang pernah tak jawane iku ngumuni aku kudu iso koyo kuwi. Udah ngerti nih teman-teman. Nah, jadi penting nggak sih organisasi? Jadi bisa dikatakan kampus itu adalah ruang di mana kalian bisa untuk belajar. Banyak sekali organisasi di kampus buat mengembangkan kalian sendiri gitu. Jadi kalau hanya ya itu tergantung orangnya juga ya. Karena nggak semua orang itu bisa di organisasi. Tapi beruntunglah kalian. Bukan berarti nggak semua orang bisa di organisasi. Maksudnya nggak untuk mencoba, kalian nggak mau mencoba, tapi cobalah dulu, itu loh. Jangan pernah setengah-setengah. Karena ketika yang aku katakan nggak bisa di organisasi, berarti dia nggak bisa 100 hatinya itu nggak bisa, masih setengah itu tadi loh. Masih itu ya Mbak, kayak ikut-ikutan. Pertama ngikut-ikutan, mungkin kayak itu tadi ngerasanya capek di organisasi, ngapain, buang waktu, buang uang, buang tenaga dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah pengorbanan untuk kita nantinya dapat apa yang kita dapat di organisasi tersebut. Mungkin khususnya kita ya nanti, apalagi manajemen dakwah nih, lebih ke manajer mungkin, atau kita kan disiapkan untuk menjadi seorang manajer. Otomatis itu kan ada organisasi nanti ketika kalian masuk di perusahaan, kan ada organisasi di dalam perusahaan itu. Nah, pola organisasinya tuh mungkin ketika kita di organisasi kita akan ketika masuk di perusahaan kita nggak akan kaget. Oh iya. Ada pola komunikasi, ada namanya garis koordinasi, garis instruksi dan lain sebagainya. Kerja sama tim. Nah, itu kan dilatih di organisasi. Ketika kalian di kelas belum tentu itu ada. Manajemen waktu, manajemen keuangan, manajemen kegiatan, manajemen semuanya. Dan bisa dikatakan bahwa di manajemen apapun ada namanya manajemen organisasi. Iya. Nah, itu kan dalam bentuk kayak praktisnya itu di organisasi. Nah, gak cuma di HMS aja sih sebenarnya, cuman kalau bisa kan seorang ande ya manajemen gitu loh, kita juga harus bisa mengolah organisasinya gitu, gak cuma kayak ibaratnya anak manajemen, tapi manajemen uang, ledor, manajemen waktu berantakan, minimal ya mungkin gimana caranya untuk memanage itu ya kita gimana ya, gak bisa dengan teori tapi harus dengan praktik. Iya, contohnya gabung di organisasi. Nah, kalau kalian bilang penting nggak sih? Kalau dari kacamataku sendiri penting. Karena memang per hari ini memang banyak yang aku dapatkan per hari ini tuh banyak. Percaya nggak percaya? Saya nggak bisa ngomong dulu di depan. Ya pegang mic-ku ya Allah, bener-bener nggak bisa. Bener-bener paling nggak bisa aku pegang mic. Tapi karena berkat organisasi aku terlatih. Dulu awal-awal masuk di HMS itu cobalah kamu jadi MC, dan aku tuh gini, ketika aku nggak ada orang, aku meng-MC, aku tuh bisa dalam artian karena MC kan ada kayak nada dan lain-lain, aku itu bisa, tapi ketika udah masuk di ruangan, udah ada audiens dan lain sebagainya itu blank. Tapi lambat tahun diajari, awal mula sedikit, cuma anak HMS aja, lebar acara yang sedikit banyak audiens, akhirnya audiens yang banyak, akhirnya itu kan terlatih secara sendirinya gitu loh. Nah, dari aku sih itu sih pengalaman dan juga penting atau enggaknya per hari ini dari aku penting. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus banget gabung di organisasi. Karena ilmu di organisasi seperti yang saya sampaikan tadi, itu nggak semua ilmu yang kita dapat di perkuliahan itu gimana ya? Nggak semua ilmu yang didapat di perkuliahan itu ya ada di organisasi. Nggak mungkin yang ada di perkuliahan itu belum tentu ada di organisasi. Iya. Dan organisasi pun ada yang di organisasi. Jadi beda-beda ilmunya itu berbeda-beda. Kalau di perkuliahan ibaratnya akademis, kalau di organisasi itu praktis. Iya. Jadi kalau dapat ilmu di organisasi itu belum tentu kita dapatkan waktu di perkuliahan seperti itu. Jadi perlunya kita untuk mengembangkan diri selain di potensi akademik, kita juga perlu mengembangkan potensi non akademik. Contohnya seperti kita ikut organisasi, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa membranding diri kita sendiri untuk mempersiapkan diri menjadi lebih baik. Seperti itu teman-teman.
mungkin spill kegiatan-kegiatan HMS nggak sih? Ya, boleh banget ini, Mbak. Jadi HMS mungkin tadi kan sedikit pemaparan terkait apa sih HMS itu, himpunan mahasiswa dan lain sebagainya kan. Jadi kenapa kok ada MPS dan kenapa kok ada prodi dan kenapa ada mahasiswa, itu ada keterkaitan. Jadi kita HMS itu memfasilitasi mahasiswa, dan kalian tahu bahwasanya di tahun 2024 di tahun depan manajemen dakwah itu akan ada akreditasi. Objek utama akreditasi itu adalah mahasiswa. Lantas siapa yang akan mengembangkan nanti, yang membantu mengembangkan dari prestasi, entah itu dari soft skill atau non akademis dari mahasiswa, itu nanti akan kita bantu dari HMPS. Jadi teman-teman semuanya, dengan kalian punya bakat, kalian punya apa yang perlu HMPS fasilitasi, kita bisa bisa kita tampung untuk pengembangan kalian sendiri, karena pada dasarnya HMPS itu dari mahasiswa juga untuk mahasiswa. Nah, betul banget nih teman-teman. Udah banyak sekali apa aja yang kita dapatkan melalui organisasi, seperti tadi yang udah dipaparkan sama Mbak Dian. Tentunya teman-teman udah bisa menyimpulkan sendiri selain tadi apa yang saya dan Mbak Dian simpulkan. Nah, ini tadi bincang-bincang kita pada sesi kali ini teman-teman. Tetap stay tune di podcast Jeda Bercerita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.